yang saya peroleh, saya perkenalkan nama saya Martin Cornelius Jadi, Kepala Desa Sopo dari TTS, Kabupaten TTS, Kecamatan Ungguban Tengah, Provinsi NTT. Pengalaman saya, berbagi pengalaman tentang desa layak anak. Salah satunya Desa Sopo. Saya terpilih jadi Kepala Desa Sopo tahun 2016. 2017 saya rapat dengan BPD, dengan tokoh pemangku di desa itu. Kami selamatkan anak desa, dalam arti kami kredit mobil pick up untuk antar jemput anak sekolah SMP dan SMA di Niki-Niki, jauh dari desa itu 10 km. Yang kedua, tahun 2017 juga saya mengingat anak-anak TK atau PAUD di desa kami itu kalau mau sekolah PAUD harus ke Niki-Niki, ke kota kecamatan yang mana jarak jauh itu 10 km. Jadi saya buka PAUD 2 gedung dikenal dengan Posyandu multifungsi. Selain tanggal Posyandu, itu kegiatan belajar anak-anak PAUD di situ. Dalam 1 tahun itu kami kerja swadaya, salah satunya saya juga pengelola dan pendidik, tidak dapat upah dari itu. Tahun 2019 baru kami anggarkan dari dana desa bisa bayar tenaga pendidik. Yang berikut, setelah itu juga dari dana desa kami yang tadi beli kredit mobil pickup itu untuk antar jemput orang sakit. Kami adakan ke orang sakit dan ibu hamil yang bersalin harus ke puskesmas Niki-Niki. Itu yang kami perlu sampaikan itu. Dan yang berikut, untuk kita menggerakkan salah satu program itu, pemimpin itu harus berani dan tegas untuk kepentingan umum. Kalau untuk kepentingan umum, saya sebagai kepala desa, saya tidak takut. Kalau untuk pribadi, saya takut karena pernah saya sumpah demi untuk mengutamakan kepentingan umum. Terima kasih. Kalau untuk saya berbuat untuk anak dalam desa itu mengingat 10 tahun atau 20 ke depan itu akan tinggalkan kesan yang baik untuk itu kampung. Kan ke depan kalau kami tidak perhatikan anak-anak dalam desa, nanti 10 dan 20 tahun nanti orang lain yang dari daerah lain datang memimpin itu kampung. Himbauan saya untuk kepada kepala desa di seluruh Indonesia, dana desa itu untuk kepentingan banyak orang, salah satunya kalau ke anak-anak kecil, tenaga PAUD itu juga kita bisa bangun gedungnya, ambil dari dana desa, bisa pakaian untuk anak-anak PAUD itu ambil dari dana desa juga diperbolehkan. Forum anak di desa itu kita peduli untuk kita pun anak-anak bangsa, untuk kesejahteraan ke depan itu menghidupkan bangsa kita dan menghidupkan desa itu. Kalau untuk agen terubah di desa Sopo itu ada 12 orang. Itu data mereka, tugas mereka itu data ke anak-anak yang belum diakte, orang tua yang belum nikah, belum dapat akte BS, itu mereka perlu, tiap RT itu mereka perlu datang untuk mendaftar dan mendata. Setelah itu baru mereka lapor kepada kepala desa untuk kami buat surat layangkan ke Dukcapil, dapat pelayanan di kantor desa. Kalau dukungan untuk dari masyarakat saya, menurut saya itu 100% yang masyarakat dukung saya. Setiap program yang saya jalankan itu dalam arti mereka dukung untuk membangun dan mensukseskan daerah kami masing-masing. Semua gagasan ini. Kalau untuk dukungan dari Pak Bupati itu dukung dengan 100%. Perintahkan dinas P3A dan komitmennya dengan WVI sudah ke desa saya untuk mendampingi desa saya. Jadi dukungan dari Pak Bupati TTS itu 100% untuk desa-desa di TTS. Saya menghimbau untuk masyarakat
TTS dan NTT umumnya Indonesia itu kita harus mendukung program desa layak anak dalam arti kementerian sudah siapkan dana desa untuk membangun kampung kita, membangun daerah kita lewat namanya desa layak anak. Kita harus upayakan, kepala desa harus upayakan setiap desa itu dikenal dengan desa layak anak. PBB kita bergabung untuk membangun daerah kita, membangun bangsa kita menuju sukses dan sejahtera. Wisna Nurokan Alkit. Amin.